penggunaan garam Himalaya itu tidak dianjurkan untuk MPASI. Halo guys, assalamualaikum, welcome back. Balik lagi bareng aku. Kali ini sesuai judul kita bakalan ngebahasin about sugar, salt, and heme salt. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih sebenarnya kalau kita mau buat MPASI buat anak itu bisa nggak sih ya pakai gula, dipakein garam, terus apa iya lebih bagus kalau kita ganti dengan garam Himalaya. Jadi buat teman-teman yang lagi pengen cari tahu sebenarnya penggunaan gula, garam, dan garam Himalaya untuk MPASI, please just stay and keep watching, oke? Pertama aku mau ngucapin dulu thank you so much buat teman-teman yang udah mau mampir ke channel ini, dan terima kasih buat kalian yang udah mau support channel ini. Tapi buat kalian yang belum subscribe, please banget tolong subscribe dulu biar aku bakalan sering-sering upload video atau bakalan sering-sering sharing ke teman-teman semua info-info penting seputar MPASI, seputar wanita, pokoknya about everything that we need, oke? Terus aku juga mau jelasin ya, kalau semua atau info-info yang bakalan aku sharing ke teman-teman di video ini itu adalah informasi yang pastinya aku udah cari tahu dulu terlebih dahulu, aku udah research juga, dan aku dapetin dari sumber-sumber yang benar-benar terpercaya. Jadi kali ini aku akan ngebahas tentang gula, garam, dan garam Himalaya untuk MPASI. Aku dapetin sumbernya dari saran dari IDAI, saran dari WHO, terus penjelasan dari para dokter juga. Aku rangkum jadi satu di sini dan bakalan aku jelasin ke teman-teman ya. Jadi aku yakin banget buat teman-teman yang saat ini benar-benar baru memulai MPASI sama kayak aku kemarin ya, sebagai new moms kita itu pasti bingung ya sebenarnya. Boleh nggak sih pakai gula di MPASI, atau boleh nggak sih ya nambahin garam untuk MPASI? Terus apa bener sebaiknya kalau garam itu kita ganti dengan heme salt gitu ya, atau garam Himalaya? Nah, hari ini aku bakal jelasin ke teman-teman semuanya berdasarkan data yang valid yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Sekarang yang pertama aku mau bahas dulu tentang gula ya, atau sugar. Nah, di sini aku bakalan nanti aku tampilin di sini aku dapat dari situsnya IDAI or idai.or.id. Jadi idai.or.id ya, teman-teman nanti boleh searching sendiri atau aku bakalan lihat ini keterangan di sini ya. Gula pada MPASI. Preferensi terhadap rasa sangat dipengaruhi oleh faktor alamiah. Sebagai contoh, makanan yang manis dipilih oleh sebagian besar herbivora atau omnivora diduga karena rasa manis merefleksikan gula yang terkandung dalam tumbuhan. Bayi dan anak memiliki preferensi yang lebih tinggi daripada dewasa. Dan rasa pahit merupakan sinyal adanya kemungkinan senyawa toksik yang terkandung dalam makanan. Oleh karena itu, rasa pahit umumnya tidak disukai atau akan dihindari oleh bayi dan anak-anak. Nah, berhubung rasa itu kan merupakan suatu hal penting ya dalam menilai kualitas sensorik suatu makanan. Jadi intinya penambahan gula pada MPASI itu boleh-boleh saja asalkan tidak terlalu berlebihan. Kurang lebih itu pokoknya kalau penambahan sukrosa atau gluktosa itu tidak melebihi dari 5 gram per 100 kalori. Sedangkan kalau penambahan fruktosa itu yang penting tidak melebihi sekitar 2, gram per 100 kalori. Nah, jadi sebenarnya kita kan kalau untuk MPASI paling nambahnya itu intinya nggak sampai 1 sendok teh deh, nggak sampai 1 sendok teh kan kalau untuk menambahkan gula dalam MPASI. Sekali makan ya, sekali makan, bukan 2 atau 3 kali makan. Nah, sekali makan biasanya kita buat MPASI juga untuk sekali makan paling seperempat sendok teh atau setengah sendok teh, itu untuk 3 kali makan biasanya kayak gitu ya. Jadi intinya masih baik-baik saja selama penambahannya tidak berlebihan. Oke, sekarang kita ngebahas garam pada MPASI. Sama di situs yang sama, aku masih dapat dari situsnya IDAI karena menurut aku tetap anjuran dari Ikatan Dokter Anak itu yang paling valid ya. Jadi di IDAI garam pada MPASI itu WHO pada tahun 2003, ini pada tahun 2003 ya, menyarankan asupan garam pada anak dikurangi berdasarkan pertimbangan terdapat bukti yang menunjukkan korelasi antara asupan garam yang tinggi dengan resiko hipertensi. Namun demikian direkomendasikan WHO juga dinyatakan bahwa rekomendasi tersebut perlu ditelaah ulang bila didapatkan bukti yang lebih baru mengenai hubungan asupan garam dan hipertensi. Jadi sebenarnya sering kan kita gitu ya sebagai ibu saat menyiapkan MPASI untuk anak, sering banget kita tuh ngerasa kenapa ya susah banget sih makannya, kenapa ya
kok anak aku nggak mau makan sih, kenapa ya dia tuh atau kalau misalnya kita suapin dia masuk ke mulut terus dia lepeh lagi gitu, dia buang, kenapa ya? Nah mungkin karena makanan yang dia makan itu terasa hambar, karena bayi itu sebenarnya sudah mengenal rasa sejak dini, sejak usia 4 bulan. Bahkan mungkin ya logikanya bayi itu saat dalam kandungan mereka kan juga udah merasakan asin dan rasa manis kan ya. Jadi karena apa yang kita makan itu yang mereka asupan buat mereka kan apa yang kita makan. Jadi logikanya mereka juga udah mengenal rasa saat mereka masih dalam kandungan. Jadi balik lagi di situs dari IDAI ya, salah satu komponen rasa adalah asin. Oke, sehingga pemberian garam pada MPASI membantu proses perkembangan pengenalan rasa dengan memperhatikan kebutuhan dan batas asupan garam pada bayi. Artinya, kesimpulannya adalah pemberian garam pada MPASI juga boleh atau diperbolehkan asalkan dengan takaran yang dianjurkan. Intinya tidak berlebihan. Nah, takaran yang dianjurkan seberapa nih? Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui ya. Takarannya juga sama sih sebenarnya. Yang penting nggak berlebihan. Lagian juga kalau kita ngasih MPASI, ya iya kali sampai 1 sendok teh kan nggak mungkin juga ya. Yang ada cuma sejumput garam, ya nggak sih? Nah, tapi takaran yang pastinya dari saran dari IDAI itu adalah sebesar setara dengan 0,4 gram. Jadi kurang lebih kayak di bawah 1 gram per hari. 1 gram per hari. Ya udah cocok sih sebenarnya, ya udah nggak masalah karena kita ngasih garam itu pasti sejumput garam, ya nggak sih? Sedangkan pada anak usia itu anak di bawah 1 tahun ya. Anak di bawah 1 tahun itu saran dari IDAI adalah 0,4 gram atau setara dengan 1 gram per hari. Sedangkan kalau untuk anak yang usianya 1-3 tahun itu adalah 2 gram per hari. Oke? Nah, jadi teman-teman jangan bingung lagi nih. Boleh nggak sih nambahin garam di MPASI? Boleh nggak sih nambahin gula di MPASI? Boleh. Asalkan tidak berlebihan. Oke? Oke, jadi kan kalau memang takaran yang dianjurkannya itu kan adalah 0,4 gram ya, 0,4 gram. Nah, sedangkan kalau 1 sendok teh garam itu kalau nggak salah sekitar 1 sendok teh garam itu 2000 gram. Nah, ya udah berarti kebayang dong kalau memang yang dianjurkannya itu 0,4 gram itu kan artinya sedikit banget kan. Jadi kalau kita ngasih MPASI-nya itu masih sejumput garam, ya udah itu udah paling bener dan udah paling pas ya. Oke, sekarang aku pengen ngebahas poin yang paling penting nih ya. Poin yang paling penting adalah tentang Himsalt atau garam Himalaya. Ini tuh kayak aku sering banget gitu ya lihat menu-menu MPASI, ibu-ibu gitu ngebuat menu MPASI dengan penggunaan garamnya itu diganti dengan Himsalt atau garam Himalaya. Sebenarnya guys ya, teman-teman semuanya, penggunaan garam Himalaya itu tidak dianjurkan untuk MPASI. Kenapa? Nah, ini jadi pertanyaan besar nih dong ya pasti. Kenapa ya? Kenapa garam Himalaya tidak dianjurkan? Karena bukankah garam Himalaya itu lebih baik? Bukankah garam Himalaya itu rendah kandungan penyebab hipertensinya? Bukannya itu bla 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 segala macam. Oke, sekarang aku mau kasih beberapa fakta atau penjelasan yang perlu kalian ketahui bahwasanya sebenarnya penggunaan garam Himalaya itu tidak dianjurkan untuk MPASI. Karena apa? Karena dia itu tidak mengandung iodium sama sekali. Sedangkan iodium itu penting untuk bayi. Aku bakalan tampilin beberapa situs-situs yang valid yang pastinya ya, yang valid tentang efek atau dampak yang bakalan didapatkan untuk bayi, orang dewasa, bahkan ibu hamil kalau kita kekurangan iodium. Teman-teman boleh baca aja di sini. Nah, artinya garam yang beriodium itu lebih baik untuk MPASI, lebih dianjurkan untuk MPASI ketimbang garam Himalaya ya. Oke, berhubung Jarin udah bangun, tadi kedengaran suara dia nangis ya, jadi sekarang aku bawa aja dia ke sini. Nah, oke, masih ngomongin tentang masih ngebahas tentang garam Himalaya tadi. Jadi sebenarnya garam Himalaya itu tidak disarankan untuk MPASI ya. Sebaiknya gunakan aja garam dapur biasa atau garam yang beriodium, karena bayi itu tetap membutuhkan iodium, tetap butuh kandungan iodium di dalam tubuhnya. Seperti tabel yang udah aku contohkan tadi, kalau seandainya bayi atau anak itu kekurangan iodium, itu efeknya lumayan gak baik untuk tumbuh kembangnya. Kenapa sayang? Oh ya, duduk sini. Oke.
Di sini ya. Kalau teman-teman tahu goitre ya, goitre atau apa, gondokan mungkin dengan kita lebih kenal dengan istilah gondokan, itu adalah salah satu penyakit yang ditimbulkan jika kita kekurangan yodium. Nah, sekarang bayangin aja kalau seandainya yodium itu sangat diperlukan untuk tubuh manusia. Bayangin kalau itu terjadi pada anak-anak atau bayi ya. Nah, sebenarnya sekarang yang perlu kita tahu kan, berapa sih kebutuhan yodium untuk anak ya, kebutuhan yodium untuk anak dalam satu hari. Jadi bayi usia berdasarkan data ini, itu bayi berusia 7 sampai 12 bulan memerlukan 100 memang gitu ya, 130 mg per hari. Nah, artinya kalau seandainya kurang dari itu, takutnya akan menimbulkan beberapa penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh kekurangan yodium. Memang si yodium itu nggak hanya bisa kita dapatkan dari garam ya. Jadi ada makanan asupan yang lain juga pasti sedikit ada mengandung yodium. Jadi nggak hanya garam. Contohnya ini 1 butir telur ya. 1 butir telur itu punya kandungan yodium 24 mg. Jadi kalau seandainya untuk memenuhi 130 mg itu artinya dalam satu hari anak harus mengkonsumsi 5 butir telur ya, kurang lebih kayak gitu ya, 5,4 ya, sekitar 5 butir telur. Iya, anak kita itu makan telur sampai segitu. Artinya jadi sebenarnya sebaiknya ya nggak usah deh pakai garam Himalaya, jadi nggak usah ikut-ikutan sih kalau untuk MPASI ya. Bentar sayang. Nah, ini tabel ini aku bakal nunjukin juga di tabel ini jumlah takaran iodium yang ada di tiap makanan itu berapa banyak. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri kayaknya terpenuhi atau enggak jumlah iodiumnya dari makanan itu. Jadi kalau memang teman-teman yang merasa merasa takut pakai garam, lihat aja dari makanan-makanan yang diasupnya cukup enggak takaran 130 mcg tadi dalam satu hari, cukup nggak? Kalau memang merasa cukup, ya udah, berarti teman-teman boleh sih kalau mau pakai garam Himalaya ataupun mau tidak pakai garam sama sekali ya. Tapi please kalau untuk MPASI jangan ikut-ikutan, karena nggak tahu kenapa aku juga heran sih kalau ngeliat menu-menu MPASI, banyak banget sih kayaknya orang yang pakai garam Himalaya gitu ya, pakai garam Himalaya di menu MPASI. Garam Himalaya itu mungkin baik atau sehat bagi kondisi orang-orang atau orang dewasa sih harusnya ya, tertentu dengan kondisi-kondisi tertentu yang memang sudah memiliki beberapa penyakit yang harus mengurangi kadar garam berlebih. Nah, jangan samakan dengan anak atau usia bayi yang masih di bawah 1 tahun, 2 tahun ke bawah adalah usia bayi di masa pertumbuhan. Artinya mereka masih sedang berkembang, masih sedang butuhnya berbagai asupan yang penting untuk pertumbuhan, untuk tumbuh kembang bayi. Jadi jangan disamakan, mereka itu adalah bayi dengan masa pertumbuhan, bukan orang dewasa yang memang butuh asupan yang tertentu kayak gitu. Tapi ya balik lagi dengan kondisi-kondisi lain, siapa tahu memang kondisi bayinya, kondisi anaknya punya keadaan atau kondisi tertentu yang memang mengharuskan dia untuk tidak boleh mengkonsumsi asupan garam yang beriodium ya. Kita nggak tahu ya, mungkin itu in case-nya beda-beda gitu ya, itu lain kasus gitu ya. Tapi secara normalnya gitu, kalau memang kondisi anak sehat dan tidak bermasalah dengan hal apapun, sebaiknya ya nggak usah pakai garam Himalaya kan. Oke guys, jadi sekian dulu video dari aku, penjelasan aku tentang penggunaan gula garam dan garam Himalaya untuk MPASI. Thank you for watching, jangan lupa bantu subscribe, boleh bantu like-nya juga. Terus kalau ada yang bertanya, teman-teman boleh silakan komen di bawah. Dan kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Thank you for watching, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.